Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan, untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Markus 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dibuka Alkitabnya, Markus 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Amang mau tanya ini. Kira-kira adik-adik sekolah minggu tahu tidak apa yang akan terjadi nanti sore? Ada yang tahu? Atau apa yang terjadi nanti malam? Ada yang tahu? Atau apa yang terjadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Yang hanya mengetahui yang akan datang, yang hanya mengetahui masa depan itu, yang hanya mengetahui apa yang terjadi nanti sore, nanti malam, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan itu hanya Tuhan. Ya, tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan saja. Inilah yang mau kita lihat melalui firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu tadi sudah memperhatikan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu." Padahal Yesus belum pernah ke sana. Nanti di sana ada keledai muda yang belum pernah ditunggangi, yang sedang diikat. Bawalah ke sini, bawalah kepadaku. Nanti kalau ada orang yang tanya, "Kenapa ini dibawa?" Katakan saja, Tuhan memerlukannya. Dan dia akan membiarkan keledai itu dibawa. Jadi setelah Yesus mengatakan itu, muridnya pergi.
Das. Setelah sampai di kampung yang disebutkan oleh Yesus, ternyata benar. Ada keledai muda yang sedang diikat. Sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, kalau ada di sana keledai sedang diikat, bawa ke sini ya. Kemudian muridnya melepaskan talinya dan mau membawanya. Ketika mau dibawa, datang orang, mau dibawa kemana keledai itu? Murid-muridnya menjawab sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Tuhan memerlukannya. Setelah murid-muridnya mengatakan kepada orang di situ, Tuhan memerlukan keledai ini, keledai ini pun dibiarkan dibawa oleh murid Yesus. Luar biasa adik-adik sekolah minggu ya. Semua yang dikatakan oleh Yesus terjadi, menjadi nyata, dilihat, disaksikan oleh murid-muridnya. Inilah kuasa Tuhan kita. Jadi Tuhan itu mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan Amang, dalam kehidupan papa mama, abang kakak, adik-adik sekolah minggu, semua manusia ini di dunia ini, Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Ya. Jadi kalau Tuhan mengetahui apa yang terjadi, lalu bagaimana? Adik-adik sekolah minggu bagaimana? Tentu sebelum melakukan aktivitas, ya, apakah itu cita-citanya, apakah itu harapannya, apakah itu kerinduannya, sampaikan dulu kepada Tuhan. Ya. Kalau dikatakan cita-cita, itu belum terjadi, belum kita terima, belum kita capai. Sekarang abang mau tanya, adik-adik sekolah minggu, apa cita-citanya? Ya. Apakah ada yang bercita-cita menjadi seorang polisi? Yang menjadi seorang dokter? Yang menjadi seorang tentara? Pilot? Ya, atau pendeta? Ini semua belum terjadi. Dan ini adalah sesuatu yang kita harapkan di masa yang akan datang. Tuhan tahu tidak apa yang akan terjadi di masa datang, di masa yang akan datang dalam kehidupan kita. Tuhan tahu. Ya. Karena Tuhan tahu, kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, ya Tuhan berikan kepintaran kepadaku, ya Tuhan mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini menjadi baik, berhasil, menjadi sukacita untukku, menjadi sukacita untuk orang tuaku, menjadi sukacita untuk teman-temanku, dan menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu, kita kembali kepada Alkitab. Ketika keledai itu dibawa kepada Yesus, ya, murid-muridnya meletakkan pakaiannya di atas keledai itu, dan Yesus menunggangi keledai itu. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang banyak bersorak-sorai. Ya, bersorak-sorai. Mereka menghamparkan atau meletakkan pakaiannya di jalan, mengambil ranting-ranting pohon, meletakkannya di jalan, sebagaimana layaknya penyambutan seorang raja, seorang yang terhormat dan terpandang. Dan mereka berseru dan mengatakan, diberkatilah, hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud, hosana di tempat yang maha tinggi. Inilah puji-pujian yang disampaikan oleh orang pada waktu itu ketika menyambut Yesus masuk ke Yerusalem. Ini puji-pujiannya. Sekarang kita juga ikut bersama-sama memuji nama Tuhan. Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan.
Hosana diberkatilah dia yang melepaskan kami. Hosana diberkatilah dia yang menyelamatkan kami, ya, yang menolong kami, yang memberkati kehidupan kami, ya kan? Jadi semua perjalanan kehidupan kita ini tidak lepas dari pandangan Tuhan, tidak lepas dari penyertaan Tuhan, tidak lepas dari kasih setia Tuhan. Jadi sudah selayaknya, seperti yang Abang sampaikan beberapa minggu lalu, kalau ada yang berbuat baik, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Dan ini sudah kita rasakan. Ini sudah kita rasakan. Kita diberkati, kita dilindungi, kita dijagai, kita disertai. Jangan lupa menyampaikan puji-pujian buat nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.